Kebahagiaan sejati datang bukan dari apa yang kita miliki, tetapi dari rasa syukur dengan apa yang kita miliki. Karena kebahagiaan bukanlah soal materi, tetapi soal rasa syukur. Menghargai apa yang kita miliki membuat hidup lebih berarti. Kita hidup di dunia yang penuh dengan hiruk-pikuk, kompetisi, dan standar-standar pencapaian yang seringkali tidak realistis. Kita dibombardir setiap hari dengan gambaran kehidupan sempurna, rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri, dan kita mulai berpikir bahwa semua itu adalah tolok ukur kebahagiaan. Padahal, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memiliki semuanya, melainkan mampu melihat bahwa apa yang kita miliki saat ini pun sudah sangat berharga. Ada banyak orang yang memiliki banyak hal, namun hatinya kosong. Mereka mengejar hal-hal besar, tapi lupa menghargai hal-hal kecil. Mereka selalu ingin lebih, tapi tidak pernah merasa cukup. Rasa syukur adalah jembatan antara kekurangan dan kelimpahan. Saat kita bersyukur, kekurangan pun terasa cukup, dan saat kita tak bersyukur, kelimpahan pun terasa kurang. Syukur mengajarkan kita untuk hidup di saat ini. Ia bukan sekadar ucapan terima kasih, melainkan sikap hati yang menerima kenyataan hidup dengan lapang dada. Ketika kita belajar mensyukuri apa yang kita miliki, kita sedang belajar menikmati hidup dengan cara yang paling damai. Kita tak lagi dikejar oleh keinginan yang tak berujung, karena kita sadar bahwa kebahagiaan tak tergantung pada nanti, tapi pada sekarang. Seringkali, kita lupa bahwa udara yang kita hirup, tubuh yang masih kuat, orang-orang yang mencintai kita, dan waktu yang kita miliki hari ini adalah karunia yang luar biasa. Kita terlalu fokus pada apa yang tidak kita punya, hingga lupa bahwa banyak hal yang kita miliki sekarang adalah doa-doa yang dulu pernah kita panjatkan. Belajar bersyukur bukan berarti kita berhenti bermimpi. Bukan berarti kita menyerah dan tidak berusaha. Justru dengan bersyukur, kita bisa melangkah dengan lebih ringan dan penuh kesadaran. Kita tidak lagi berjalan karena dikejar ambisi kosong, tapi karena cinta dan penghargaan atas kehidupan. Orang yang hidup dengan rasa syukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia, bahkan di tengah keterbatasan. Ia bisa tertawa meski hanya makan sederhana. Ia bisa tersenyum meski sedang diuji. Karena hatinya tahu bahwa kebahagiaan tidak bisa dibeli, tapi bisa dirasakan jika hati kita bersedia menerimanya. Sebaliknya, orang yang tak pernah bersyukur akan selalu merasa kurang. Sebanyak apapun yang dia miliki, selalu ada kekosongan di hatinya. Ia terus mencari, terus menuntut, dan tak pernah puas. Hingga akhirnya lelah sendiri dengan ambisinya, dan sadar bahwa selama ini dia lupa menikmati hidup. Kita semua pernah merasa iri. Melihat orang lain yang hidupnya tampak lebih mapan, lebih bahagia, lebih berhasil. Tapi kita tak pernah benar-benar tahu apa yang mereka korbankan, atau apa yang mereka sembunyikan di balik senyumnya. Rasa iri hanya akan membuat kita buta terhadap nikmat yang sudah ada di tangan kita. Ketika kita mulai menghitung apa yang kita miliki, alih-alih mengeluh tentang apa yang belum kita dapat, kita sedang menyadarkan diri bahwa kita tak hidup dalam kekosongan. Kita punya banyak hal yang bisa kita syukuri, keluarga, teman, kesempatan, bahkan kesalahan yang telah mengajarkan kita banyak hal. Syukur membuat kita tangguh. Saat badai hidup datang, rasa syukur membuat kita bertahan. Karena kita percaya, di balik kesulitan ada hikmah. Di balik kehilangan ada pelajaran. Dan di balik luka, ada pertumbuhan. Rasa syukur tidak membuat hidup bebas dari kesedihan, tapi membuat kita tidak larut di dalamnya. Orang-orang yang bahagia bukanlah mereka yang hidupnya sempurna. Mereka adalah orang-orang yang mampu menerima hidupnya dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mereka bersahabat dengan kenyataan, dan tidak memaksakan dunia untuk berjalan sesuai kehendaknya. Ketika kita belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil, kita sedang membangun kebahagiaan yang kokoh. Karena kebahagiaan sejati bukanlah letusan emosi sesaat, melainkan keadaan hati yang tenang dan damai. Ia hadir bukan karena dunia memanjakan kita, tapi karena hati kita yang memilih untuk bersyukur. Jika hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bangun, bernapas, bergerak, dan melihat orang-orang yang kita cintai, maka itu sudah lebih dari cukup untuk bersyukur. Jangan menunggu segalanya sempurna untuk merasa bahagia, karena kebahagiaan sejati bukan datang dari luar, tapi dari dalam. Setiap kali kita bersyukur,
kita sedang melatih mata hati untuk melihat kebaikan di tengah kekurangan. Kita sedang mengingatkan diri bahwa hidup ini bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang bagaimana kita bisa bahagia dengan apa yang kita miliki. Bersyukur juga membuat kita lebih rendah hati. Karena kita tahu, semua yang kita miliki adalah titipan, bukan kepemilikan mutlak. Dengan begitu, kita tidak mudah sombong saat berada di atas, dan tidak terlalu jatuh saat sedang di bawah. Hidup bukanlah perlombaan untuk siapa yang paling kaya, paling terkenal, atau paling sempurna. Hidup adalah perjalanan untuk menemukan makna, dan salah satu makna terdalam dari hidup adalah rasa syukur. Karena rasa syukur mengubah kehidupan yang biasa menjadi luar biasa. Kita tidak harus memiliki banyak untuk merasa cukup. Tapi kita harus cukup merasa cukup untuk bisa merasa bahagia. Disitulah peran syukur, mengajarkan kita batas, keseimbangan, dan kedamaian. Mengajarkan kita untuk tidak terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Rasa syukur juga menumbuhkan rasa empati. Ketika kita sadar bahwa kita sudah memiliki banyak hal, kita jadi lebih mudah berbagi. Kita tak pelit pada sesama. Kita tak segan menolong. Karena kita tahu bahwa kebaikan yang kita tanam dari hati yang bersyukur, akan berbuah keberkahan yang tak ternilai. Banyak orang mencari kebahagiaan dari luar, harta, jabatan, validasi sosial. Tapi semakin dikejar, semakin terasa hampa. Kebahagiaan yang sejati justru sederhana, secangkir kopi hangat, percakapan tulus, pelukan hangat, dan rasa syukur yang mendalam. Hidup memang tidak selalu mudah. Tapi hidup juga tidak sekeras yang kita bayangkan, jika kita mampu melihat sisi baik dari setiap kejadian. Saat kita melatih diri untuk selalu bersyukur, kita akan lebih tahan terhadap luka, dan lebih kuat dalam menghadapi cobaan. Rasa syukur bukan hanya untuk saat senang. Justru di saat-saat sulit, rasa syukur diuji. Mampukah kita tetap bersyukur ketika yang kita harapkan belum tercapai? Mampukah kita melihat berkah tersembunyi dalam kegagalan? Jika kita bisa, maka kebahagiaan akan menjadi milik kita yang sejati. Syukur juga mengajarkan kita untuk hidup dengan penuh kesadaran. Bahwa setiap hari adalah hadiah, bukan hak. Bahwa setiap nafas adalah nikmat, bukan sesuatu yang otomatis. Saat kita hidup dengan kesadaran seperti ini, setiap hari akan terasa lebih indah. Kadang, kita terlalu fokus pada apa yang belum kita punya, hingga lupa bersyukur atas apa yang tidak terjadi. Kita lupa bersyukur karena kita masih sehat, masih punya pekerjaan, masih bisa tertawa. Kita lupa bersyukur karena kita tidak sendiri, tidak kelaparan, dan tidak kehilangan segalanya. Bersyukur membuat kita lebih damai. Kita tidak lagi menyalahkan keadaan, orang lain, atau masa lalu. Kita menerima hidup sebagaimana adanya. Kita tidak menuntut terlalu banyak, tapi tetap berusaha memberi yang terbaik. Karena kita percaya, apa yang kita miliki sekarang adalah cukup untuk memulai. Jangan menunda untuk bersyukur. Jangan menunggu hari istimewa, pencapaian besar, atau momen luar biasa. Bersyukurlah hari ini, sekarang juga. Karena saat kita kehilangan, kita baru sadar betapa berharganya hal-hal yang selama ini kita anggap biasa. Hidup ini bukan tentang seberapa banyak yang kita dapatkan, tapi seberapa banyak yang bisa kita syukuri. Dan ketika kita benar-benar bersyukur, kita tidak akan merasa miskin, bahkan di saat kita tidak punya apa-apa. Karena hati kita penuh, bukan kosong. Semakin kita bersyukur, semakin kita menyadari bahwa hidup ini bukan tentang keluhan, tetapi tentang pelajaran. Setiap kesulitan mengajarkan kita ketabahan. Setiap kehilangan mengajarkan kita keikhlasan. Dan setiap kebahagiaan adalah bonus dari rasa syukur itu sendiri. Jangan biarkan hidup berlalu tanpa rasa syukur. Jangan biarkan ambisi menutup mata kita dari keindahan yang sederhana. Kita tak harus menunggu semuanya sempurna untuk merasa bahagia. Kita hanya perlu membuka hati dan mengakui bahwa saat ini pun, kita sudah diberkahi. Mulailah hari ini dengan syukur. Lihat sekelilingmu. Lihat orang-orang yang masih mendampingimu. Lihat hal-hal kecil yang mempermudah hidupmu. Lihat dirimu yang sudah bertahan sejak ini. Itu semua adalah bukti bahwa kamu tidak sendirian, dan kamu tidak kekurangan. Bersyukurlah, karena rasa syukur adalah cahaya di tengah gelap. Ia adalah pegangan di saat goyah. Ia adalah pengingat bahwa kebahagiaan bukan soal memiliki lebih banyak,
tapi soal merasa cukup. Hidup ini adalah anugerah. Dan cara terbaik untuk menjalaninya adalah dengan bersyukur setiap hari, sekecil apapun yang kita miliki. Karena dari sanalah, kebahagiaan sejati akan tumbuh dan tinggal dalam hati kita, selamanya. Saat kita benar-benar hidup dalam rasa syukur, cara pandang kita terhadap kehidupan akan berubah secara drastis. Masalah yang dulu terasa berat, perlahan akan tampak sebagai batu loncatan, bukan penghalang. Karena rasa syukur mengajarkan kita bahwa setiap ujian bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentuk. Bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Kita jadi lebih bijak menilai keadaan, lebih tenang menyikapi kegagalan, dan lebih sabar menunggu waktu yang tepat. Hidup yang dijalani dengan rasa syukur juga membuat kita lebih fokus pada apa yang bisa kita perbaiki daripada terus-menerus meratapi apa yang sudah terjadi. Syukur mendorong kita untuk bertanggung jawab atas hidup kita sendiri. Kita tidak sibuk menyalahkan nasib, orang tua, pasangan, atau sistem. Sebaliknya, kita menjadi pribadi yang terus bergerak maju, sambil tetap menghargai setiap langkah kecil yang sudah dilalui. Ketika kita bersyukur, kita juga sedang belajar menghargai diri sendiri. Kita menyadari bahwa perjalanan hidup yang kita lewati, meski penuh luka dan jatuh bangun, adalah bagian dari proses yang membentuk siapa kita hari ini. Kita mulai menerima bahwa tak apa jika belum sampai tujuan, yang penting kita tidak berhenti melangkah. Karena setiap usaha yang kita lakukan, betapapun kecilnya, pantas untuk dihargai. Rasa syukur juga membuat kita lebih ramah terhadap orang lain. Kita tidak gampang merasa iri atau benci, karena hati kita sudah terisi dengan perasaan cukup. Kita tidak merasa terancam oleh kesuksesan orang lain, karena kita sadar bahwa setiap orang punya waktunya masing-masing. Kita bisa ikut senang melihat orang lain berhasil, karena kita yakin bahwa rezeki tidak pernah tertukar. Menjalani hidup dengan rasa syukur bukan berarti hidup kita akan selalu mulus. Tapi kita akan memiliki mental yang lebih kuat untuk bertahan di tengah badai. Ketika harapan tak sesuai kenyataan, kita tidak langsung hancur. Kita tetap berdiri, tetap berusaha, karena kita tahu bahwa hidup ini bukan tentang menyerah, tapi tentang terus mencoba. Bersyukur juga membantu kita menemukan makna dari hal-hal yang sering kita anggap sepele. Percakapan dengan orang tua, tawa bersama sahabat, senyum dari orang asing, bahkan udara segar di pagi hari, semuanya menjadi hal yang istimewa saat kita memandangnya dengan hati yang bersyukur. Kita tidak lagi menunggu momen besar untuk merasa bahagia, karena kita tahu bahwa kebahagiaan sejati ada dalam detil-detil kecil yang sering terlewat. Dalam rasa syukur, kita akan menemukan bahwa hidup bukan tentang kontrol penuh, tapi tentang keikhlasan menerima. Kita tak bisa mengendalikan segalanya, tapi kita bisa memilih bagaimana merespons. Dan syukur adalah respons tertinggi dari hati yang bijak. Ia bukan hanya menerima keadaan, tapi juga mengubahnya menjadi pelajaran. Kita pun akan lebih memahami bahwa tidak semua yang tidak kita miliki adalah kekurangan. Kadang, hal-hal yang tidak kita miliki justru menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita ketahui. Kita bersyukur bukan hanya atas apa yang datang, tapi juga atas apa yang tidak jadi terjadi. Karena Tuhan selalu tahu apa yang terbaik untuk kita, bahkan ketika kita tidak mengerti. Syukur juga membuka mata kita terhadap potensi yang kita punya. Kita berhenti memutuki kekurangan, dan mulai memaksimalkan kelebihan. Kita tidak lagi menyia-nyiakan bakat, waktu, atau kesempatan. Karena kita tahu bahwa hidup ini adalah tanggung jawab, dan apa yang kita miliki sekarang adalah alat untuk menciptakan kebaikan, bukan untuk disia-siakan. Dengan rasa syukur, kita belajar bahwa sukses tidak harus sama dengan orang lain. Bahwa ukuran keberhasilan bukan cuma harta atau jabatan. Bahwa menjadi orang baik, berguna, dan mampu tidur dengan tenang adalah bentuk kesuksesan yang tidak bisa diukur dengan angka. Rasa syukur mengajarkan kita untuk menetapkan standar hidup sendiri, bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Saat kita bersyukur, kita pun lebih mudah merelakan. Kita tidak terlalu keras menggenggam apa yang memang bukan untuk kita. Kita lebih tenang menghadapi perpisahan, kehilangan, dan kekecewaan. Karena hati yang bersyukur tahu bahwa semua yang datang pasti akan pergi, dan semua yang pergi pasti membawa pelajaran. Kita juga mulai memahami bahwa hidup bukan tentang mempercepat segala sesuatu, tapi tentang menikmati prosesnya. Tidak semua hal harus cepat selesai.
Ada pelajaran yang hanya bisa dipahami saat kita bersabar. Ada kebahagiaan yang hanya bisa dirasakan setelah kita belajar menunggu. Dan rasa syukur adalah penolong terbaik dalam proses itu. Dalam dunia yang serba cepat ini, syukur menjadi rem yang menjaga kita tetap waras. Ia mengingatkan kita untuk berhenti sejenak, menarik napas, dan menyadari bahwa hidup tidak seburuk yang kita kira. Bahwa di balik setiap kesibukan, ada momen sederhana yang bisa membuat hati kita hangat. Rasa syukur membuat kita lebih manusiawi. Mereka yang hidup dengan syukur akan lebih kuat menghadapi penolakan. Mereka tidak mudah goyah hanya karena satu kegagalan. Karena mereka percaya bahwa satu pintu yang tertutup bisa jadi pertanda ada pintu lain yang lebih baik sedang dipersiapkan. Mereka tidak mengukur harga diri dari pencapaian semata, tapi dari seberapa jauh mereka mampu bertahan dengan hati yang tetap baik. Rasa syukur juga membawa kita pada keheningan yang menyembuhkan. Di saat dunia terasa bising, hati yang bersyukur menemukan ketenangan dalam doa, dalam keheningan malam, dalam percakapan sunyi dengan diri sendiri. Kebahagiaan bukan lagi tentang keramaian, tapi tentang kedekatan dengan diri sendiri dan dengan Tuhan. Syukur bukanlah reaksi, tapi pilihan. Kita bisa memilih untuk bersyukur meski keadaan tidak sempurna. Kita bisa memilih untuk melihat cahaya, bahkan di tengah gelap. Dan ketika kita menjadikan syukur sebagai gaya hidup, bukan hanya sebagai respon sesaat, maka hidup kita akan berubah dari dalam keluar. Kita menjadi pribadi yang lebih tenang, lebih bijak, lebih tahan banting. Bukan karena hidup kita lebih mudah, tapi karena kita belajar melihat hidup dari kacamata yang berbeda. Kacamata yang tidak terus menuntut, tapi lebih banyak menerima. Tidak sekadar berharap, tapi juga menghargai. Rasa syukur mengajarkan kita bahwa hidup adalah tentang mengisi, bukan menguasai. Tentang memberi, bukan hanya menerima. Dan ketika kita hidup dengan semangat itu, kita akan menemukan bahwa bahagia yang paling dalam bukan berasal dari memiliki, tapi dari memahami dan mencintai apa yang sudah kita miliki. Dan dari semua pelajaran hidup yang pernah ada, syukur adalah salah satu guru terbaik. Ia tidak hanya membentuk kita menjadi manusia yang kuat, tapi juga manusia yang utuh, yang tahu cara menikmati hidup, bahkan dalam kesederhanaan. Yang tahu cara mencintai diri, bahkan di tengah kekurangan. Dan yang tahu cara terus berharap, bahkan di tengah keterbatasan. Jika hari ini kamu masih bisa merasakan hangatnya sinar matahari, mendengar tawa orang yang kamu sayangi, mencium aroma tanah basah setelah hujan, maka kamu sudah lebih kaya dari jutaan orang di luar sana. Kamu hanya perlu menyadarinya. Dan itulah awal dari kebahagiaan sejati. Namun tak bisa dipungkiri, terkadang kita merasa sulit untuk bersyukur. Apalagi saat hidup terasa tidak adil, saat doa-doa belum juga terkabul, saat perjuangan yang panjang belum membuahkan hasil. Dalam momen seperti itu, bersyukur terasa seperti membohongi diri. Tapi justru di sanalah kekuatan sejati rasa syukur diuji, bukan saat semuanya berjalan lancar, tapi saat segalanya terasa berat. Syukur bukanlah tentang menolak rasa sedih atau kecewa, melainkan menerima bahwa perasaan itu wajar, namun memilih untuk tidak tenggelam di dalamnya. Kita boleh menangis, kecewa, bahkan merasa lelah, tapi setelah itu bangkit lagi, menatap hari esok dengan harapan. Karena syukur tidak menafikan rasa sakit, melainkan merangkulnya sebagai bagian dari proses kehidupan yang mendewasakan. Kadang kita terlalu fokus pada apa yang belum kita miliki, hingga lupa betapa berharganya apa yang sudah ada di depan mata. Kita sibuk mengejar hal besar, hingga lupa bahwa banyak hal kecil yang sebenarnya mampu memberi rasa tenang. Hati yang selalu menuntut akan selalu merasa kurang, sementara hati yang bersyukur akan selalu menemukan alasan untuk bahagia, meski dalam kesederhanaan. Di tengah kehidupan yang terus menuntut pencapaian dan perbandingan, syukur menjadi ruang hening di mana kita bisa berhenti sejenak, menghela napas, dan berkata dalam hati, "Aku sudah cukup." Bukan berarti berhenti berkembang, tapi memahami bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada validasi orang lain. Kita tidak hidup untuk membuktikan sesuatu kepada dunia, tapi untuk menemukan makna dalam setiap langkah yang kita ambil. Bersyukur membuat kita lebih sadar bahwa segala sesuatu di dunia ini hanya sementara. Hari ini kita mungkin berada di atas, besok bisa jadi di bawah. Hari ini kita mungkin tertawa, besok bisa menangis. Maka selama masih punya waktu,
gunakanlah untuk menebar kebaikan, memperbaiki diri, dan memeluk orang-orang terdekat sebelum waktu memisahkan. Seseorang yang hidup dengan syukur akan lebih mudah memberi. Karena ia tahu bahwa apapun yang dimilikinya, sejatinya adalah titipan. Dan dari hati yang penuh rasa cukup, akan lahir kemurahan hati. Bukan karena berlebih, tapi karena sadar bahwa memberi bukan tentang jumlah, melainkan tentang niat yang tulus untuk berbagi. Rasa syukur juga membentuk karakter kita. Ia mengajarkan keteguhan dalam ujian, kerendahan hati dalam keberhasilan, serta keikhlasan dalam kehilangan. Karena siapapun yang mampu bersyukur dalam segala situasi, sedang membangun pondasi kuat untuk hidup yang lebih kokoh. Ia tidak mudah tergoyahkan oleh pujian, dan tidak mudah runtuh oleh cercaan. Seringkali kita mengira bahwa yang kita butuhkan adalah perubahan nasib. Tapi sebenarnya, yang lebih kita butuhkan adalah perubahan cara pandang. Dengan bersyukur, kita belajar bahwa mungkin bukan dunia yang harus berubah, tapi hati kitalah yang perlu diluruskan. Karena hati yang bersih akan melihat keindahan, bahkan dalam keadaan yang tampak biasa-biasa saja. Hidup ini tidak selalu tentang pencapaian yang gemilang, tapi tentang ketulusan menjalani setiap hari dengan baik. Dan rasa syukur membuat kita lebih dekat dengan nilai-nilai itu. Kita tidak perlu menunggu hari istimewa untuk bahagia, karena setiap hari bisa menjadi istimewa saat kita melihatnya sebagai anugerah. Syukur bukan hanya ucapan, tapi juga tindakan. Ia tercermin dari cara kita memperlakukan orang lain, dari cara kita menjaga amanah, dari cara kita memanfaatkan waktu. Orang yang bersyukur akan lebih hati-hati menjalani hidupnya, karena ia tahu bahwa setiap detik punya arti, dan setiap kesempatan adalah peluang untuk tumbuh. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang tersisa dalam hidup ini. Maka jika hari ini masih diberi kesempatan untuk membuka mata, bernapas, bergerak, dan mencintai, itu sudah lebih dari cukup untuk menjadi alasan kita bersyukur. Jangan tunggu kehilangan untuk menyadari nilai sesuatu. Karena seringkali, hal yang kita anggap biasa justru adalah yang paling berharga saat sudah tiada. Dalam keheningan malam, di saat semua hiruk-pikuk dunia mereda, di sanalah kita bisa lebih jujur pada diri sendiri. Kita bisa merenung, dan bertanya, sudahkah aku bersyukur hari ini? Bukan karena segalanya berjalan sempurna, tapi karena masih ada kebaikan yang bisa ditemukan dalam ketidaksempurnaan. Syukur juga melatih kita untuk lebih peka terhadap sesama. Saat kita menyadari bahwa banyak orang di luar sana yang berjuang jauh lebih keras dari kita akan lebih rendah hati dan berhenti mengeluh untuk hal-hal kecil. Kita akan lebih mudah menolong, mendengarkan, dan memaafkan. Belajar bersyukur juga berarti belajar menerima. Menerima diri apa adanya, tanpa harus selalu menjadi versi yang sempurna. Kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan mulai mencintai proses yang sedang kita jalani. Kita mulai memaafkan diri atas masa lalu, dan membuka diri untuk masa depan yang lebih baik. Tidak ada yang salah dengan memiliki mimpi besar. Tapi jangan jadikan mimpi itu alasan untuk mengabaikan rasa syukur hari ini. Kita bisa tetap berlari mengejar cita-cita, sambil tetap menikmati langkah-langkah kecil yang kita tempuh. Karena perjalanan menuju impian akan terasa lebih indah jika dilalui dengan hati yang penuh syukur. Hidup tidak selalu tentang mencari apa yang baru, tapi juga tentang merawat apa yang sudah ada. Rasa syukur membuat kita tidak cepat bosan, tidak mudah mengeluh, dan tidak mudah menyerah. Kita lebih tekun, lebih teliti, dan lebih menghargai proses. Karena kita tahu, segala sesuatu butuh waktu untuk tumbuh dan menjadi berarti. Ketika kita menengok ke belakang suatu hari nanti, kita akan sadar bahwa yang membuat hidup ini berharga bukan hanya keberhasilan besar, tapi juga momen-momen sederhana yang dipenuhi rasa syukur. Senyuman yang tulus, pelukan yang hangat, dan doa-doa yang diam-diam kita panjatkan di tengah malam, semuanya adalah bagian dari kisah yang indah. Teruslah belajar bersyukur, meski kadang terasa sulit. Karena semakin kamu bersyukur, semakin kamu akan menemukan bahwa hidup ini tak pernah kekurangan alasan untuk bahagia. Yang kamu butuhkan bukan lebih banyak hal, tapi lebih banyak kesadaran. Kesadaran bahwa hidup ini, dengan segala kekurangannya, tetaplah sebuah anugerah yang layak disyukuri setiap hari. Dan ketika kita sudah mampu bersyukur tanpa harus menunggu segalanya sempurna, disitulah kita menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan luar,
tetapi tumbuh dari dalam hati yang lapang. Kita tidak lagi mengejar pengakuan orang lain untuk merasa cukup, karena kita tahu, nilai kita bukan ditentukan oleh apa yang orang lihat, melainkan oleh apa yang kita rasakan dan jalani dengan tulus. Syukur mengajarkan kita untuk tidak terjebak pada ilusi kesempurnaan. Dunia terus membombardir kita dengan gambaran-gambaran palsu tentang hidup ideal, rumah besar, gaji besar, liburan mewah, atau pencapaian spektakuler. Padahal, tidak semua orang bahagia dengan itu. Bahkan sebagian justru kehilangan arah karena lupa menikmati hal-hal kecil yang dahulu membuat mereka tersenyum. Maka penting untuk sesekali menepi dari hiruk-pikuk ambisi. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengingat alasan kita memulai. Karena seringkali kita terlalu fokus pada tujuan, sampai lupa menikmati proses. Kita lupa bahwa setiap tetes keringat, setiap malam begadang, setiap kegagalan pun, punya nilai yang tak bisa diukur dengan angka. Hidup bukanlah perlombaan yang harus dimenangkan lebih cepat dari orang lain. Hidup adalah perjalanan pribadi yang penuh pelajaran. Dan ketika kita belajar bersyukur, kita jadi tidak mudah iri dengan pencapaian orang lain. Kita bisa ikut bahagia tanpa merasa kalah, karena kita tahu bahwa masing-masing dari kita punya waktu dan takdir yang berbeda. Rasa syukur juga membuat kita lebih berani menghadapi perubahan. Kita tak lagi takut melepaskan, karena percaya bahwa sesuatu yang hilang akan digantikan dengan yang lebih baik. Kita tak lagi terlalu cemas akan masa depan, karena yakin bahwa selama kita berusaha dan tetap bersyukur, apapun hasilnya akan membawa pelajaran yang membangun. Syukur membuat kita lebih peka terhadap keajaiban-keajaiban kecil di sekitar. Sebuah sapaan hangat, tawa bersama keluarga, udara pagi yang segar, atau bahkan detak jantung yang masih bekerja tanpa kita minta. Semua itu adalah mukjizat yang seringkali kita anggap biasa, padahal tidak semua orang mendapatkannya hari ini. Saat kita mulai menghargai hal-hal kecil, kita juga akan mulai menciptakan kebahagiaan yang tidak mudah hilang. Karena kebahagiaan yang bersumber dari dalam tidak akan goyah meski dunia di luar sedang kacau. Kita jadi pribadi yang lebih tangguh, karena fondasi hidup kita dibangun dari rasa cukup, bukan dari keinginan yang tak pernah selesai. Kita juga akan menjadi pribadi yang lebih ringan menjalani hidup. Tidak lagi terbebani dengan standar sosial, tidak lagi terikat pada pandangan orang. Kita hidup dengan damai karena tahu, kita sudah melakukan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Dan itu sudah cukup. Kita tidak perlu menjadi segalanya bagi semua orang. Cukup jadi diri sendiri yang bersyukur dan terus berproses. Bersyukur membuat kita bisa menghargai waktu. Kita sadar bahwa setiap detik yang berlalu tak akan pernah kembali. Maka kita gunakan waktu bukan untuk menyesali yang telah pergi, tapi untuk menciptakan sesuatu yang berarti di masa sekarang. Kita tidak menunda-nunda, karena tahu bahwa hidup ini terlalu singkat untuk disia-siakan dengan keluhan dan penyesalan. Hati yang bersyukur juga akan lebih damai dalam menerima takdir. Tidak semua hal bisa kita kontrol. Akan ada masa di mana usaha kita tidak langsung membuahkan hasil. Akan ada saat di mana orang yang kita bantu justru pergi tanpa ucapan terima kasih. Tapi syukur mengajarkan kita untuk terus melakukan kebaikan tanpa pamrih, karena kebaikan sejati tidak pernah sia-sia, meskipun tak selalu dihargai manusia. Dalam perjalanan hidup yang penuh tantangan, syukur menjadi sumber energi yang tidak terlihat. Ia adalah bahan bakar yang membuat kita terus melangkah, walau pelan. Karena kita tahu, setiap langkah kecil yang kita syukuri akan membawa kita lebih dekat kepada kedewasaan, kepada kebijaksanaan, dan pada akhirnya, kepada kebahagiaan sejati. Dan ketika hidup mengajarkan kita lewat kehilangan, syukurlah. Karena dari kehilangan, kita belajar untuk lebih menghargai. Dari kehilangan, kita paham bahwa tak ada yang abadi. Maka selama kita masih bisa menggenggam, rangkullah dengan sepenuh hati. Karena waktu tidak menunggu siapapun, dan penyesalan selalu datang terlambat. Syukur mengajari kita seni menikmati, bukan hanya memiliki. Karena tak semua yang kita punya mampu membahagiakan, jika tidak kita nikmati dengan hati yang hadir. Begitu pula, tak semua yang belum kita punya perlu diratapi, karena bisa jadi itulah perlindungan dari sesuatu yang belum siap kita tanggung. Kita hidup di dunia yang serba cepat, serba ingin instan. Tapi syukur memperlambat langkah kita, agar tidak kehilangan arah. Ia mengajak kita untuk melihat lebih dalam, merasakan lebih utuh, dan hidup lebih bermakna.
Tanpa syukur, kita mudah lupa bahwa kita pernah bermimpi berada di titik ini. Kita lupa bahwa dulu, yang sekarang kita miliki adalah sesuatu yang sangat kita inginkan. Maka teruslah berjalan dengan rasa syukur. Jangan menunggu semuanya sempurna. Karena seringkali, keindahan hidup justru terletak pada ketidaksempurnaannya. Disitulah karakter kita dibentuk. Disitulah kekuatan kita diuji. Dan disitulah kita menemukan makna hidup yang sebenarnya. Syukur tidak menjanjikan hidup yang bebas masalah. Tapi ia menjanjikan hati yang kuat untuk menghadapinya. Ia tidak membuat kita terhindar dari kecewa, tapi membuat kita tidak tenggelam di dalamnya. Ia membuat kita melihat bahwa setiap kegagalan adalah bagian dari pembelajaran, bukan akhir dari segalanya. Hidup dengan syukur bukan berarti hidup tanpa luka, tapi hidup dengan kesadaran bahwa luka pun bisa jadi guru. Bahwa dari luka, kita belajar untuk lebih berempati. Dari luka, kita belajar menghargai proses penyembuhan. Dan dari luka, kita tahu bahwa kita masih hidup, dan selama masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk berubah dan berkembang. Syukur juga membantu kita melepaskan. Melepaskan dendam, melepaskan penyesalan, melepaskan hal-hal yang tidak lagi membawa kedamaian. Karena kita tahu, terlalu banyak memegang hal yang menyakitkan hanya akan membuat langkah kita berat. Dan syukur adalah kunci untuk membuat hati kita lebih ringan. Hidup bukan tentang apa yang kita raih, tapi tentang bagaimana kita menjalaninya. Dan cara terbaik menjalaninya adalah dengan hati yang bersyukur. Karena hanya dengan itulah kita bisa melihat keindahan, bahkan dalam badai. Kita bisa menemukan kekuatan, bahkan dalam kejatuhan. Dan kita bisa terus melangkah, bahkan saat dunia terasa gelap. Jika hari ini kamu merasa lelah, tertekan, atau kecewa, berhentilah sejenak. Tarik napas dalam-dalam. Lihat sekeliling. Dengarkan detak jantungmu. Itu tanda bahwa kamu masih punya kesempatan. Masih bisa mencoba lagi. Dan untuk itu, bersyukurlah. Karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan yang sama. Bersyukurlah, bukan hanya karena kamu punya segalanya, tapi karena kamu punya kesadaran untuk melihat bahwa hidup ini adalah hadiah, dengan segala warna, rasa, dan ceritanya. Dan jika kamu mampu bersyukur, maka kamu telah memiliki sesuatu yang lebih berharga dari semua harta, hati yang damai. Ketika hati telah damai, langkah kita menjadi ringan meski jalan terjal membentang di depan. Kita tidak lagi memaksa segala sesuatu terjadi sesuai keinginan kita. Sebab kita sadar, hidup bukan soal mengendalikan segalanya, tapi tentang belajar menerima, memahami, dan terus bergerak dengan niat baik. Dalam keheningan hati yang bersyukur, kita menemukan keikhlasan yang murni. Bukan pasrah yang menyerah, tetapi ketulusan untuk mempercayai bahwa Tuhan tahu yang terbaik. Hidup seringkali tidak mudah ditebak. Ada kalanya kita merasa sudah melakukan segalanya dengan benar, namun hasilnya jauh dari harapan. Tapi orang yang bersyukur tahu bahwa hasil bukan satu-satunya tujuan. Nilai sejati ada pada proses. Bagaimana kita bangkit setelah gagal, bagaimana kita tetap rendah hati saat berada di atas, dan bagaimana kita tidak menyerah meskipun pintu terus tertutup satu persatu. Rasa syukur juga melatih kita untuk tidak bergantung pada validasi dari luar. Kita tidak perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Kita tidak perlu mengubah diri agar diterima oleh orang lain. Karena hati yang bersyukur memahami bahwa penerimaan diri jauh lebih penting daripada pengakuan yang penuh topeng. Kita tidak sempurna, dan itu tidak apa-apa. Yang penting adalah kita terus belajar dan berusaha menjadi versi terbaik dari diri sendiri, bukan versi terbaik menurut orang lain. Saat kita benar-benar memahami makna syukur, kita berhenti menghitung kekurangan orang lain. Kita lebih memilih memandang sisi baik dari tiap pertemuan dan hubungan. Karena kita tahu, setiap orang membawa pelajaran. Entah mereka tinggal atau hanya sekadar lewat, semuanya punya alasan yang Tuhan titipkan. Dan kita pun belajar, bahwa melepaskan dengan ikhlas juga bagian dari mencintai dengan tulus. Hidup dengan hati yang bersyukur menjauhkan kita dari rasa iri dan dengki. Kita tidak sibuk membandingkan pencapaian hidup kita dengan orang lain, sebab kita percaya bahwa semua orang punya waktunya masing-masing. Hari ini mungkin belum milik kita, tapi siapa tahu besok giliran kita bersinar. Syukur mengajarkan kita untuk sabar menanti waktu itu,
sambil terus mempersiapkan diri dengan konsisten dan rendah hati. Ada kekuatan luar biasa dalam hati yang tahu bersyukur. Ia mampu membuat orang yang paling sederhana terlihat paling kaya. Karena kekayaan bukan hanya soal angka di rekening, tapi soal kemampuan melihat nilai dalam hal-hal kecil yang sering terabaikan. Seperti senyum anak yang pulang sekolah, pelukan hangat dari orang tua, atau waktu tenang di sore hari ditemani secangkir kopi dan doa. Saat badai datang, rasa syukur menjadi jangkar yang menstabilkan kita. Ia mencegah kita terseret oleh kepanikan dan ketakutan. Ia mengingatkan kita bahwa kita pernah melewati badai sebelumnya, dan kita akan mampu melewati yang ini juga. Kita menjadi pribadi yang tidak mudah gentar, karena tahu bahwa selama masih ada harapan, masih ada alasan untuk melanjutkan perjalanan. Syukur juga membentuk karakter. Ia menajamkan empati kita. Ketika kita mampu bersyukur, kita menjadi lebih sadar akan penderitaan orang lain. Kita tidak menjadi buta terhadap kesulitan yang mungkin sedang dialami orang di sekitar kita. Justru, kita menjadi lebih ringan tangan, lebih cepat mengulurkan bantuan, dan lebih tulus dalam berbagi. Karena kita tahu, kebaikan yang kita berikan hari ini bisa menjadi syukur bagi orang lain. Di tengah dunia yang gemar mengeluh, orang yang bersyukur akan tampak berbeda. Bukan karena hidupnya sempurna, tapi karena ia memilih untuk fokus pada yang masih ia punya, bukan yang telah hilang. Ia memilih untuk menghitung berkah, bukan luka. Dan pilihan inilah yang mengubah hidupnya dari dalam, perlahan, tapi pasti. Kita sering lupa bahwa waktu adalah salah satu anugerah terbesar. Saat kita bangun pagi dan masih bisa membuka mata, itu sudah cukup untuk memulai hari dengan syukur. Karena tidak semua orang diberi kesempatan yang sama. Maka sebelum kita mengeluh tentang apa yang belum kita capai, ingatlah bahwa kita masih diberi waktu untuk mencoba. Dan itu bukan hal kecil. Ketika kita belajar menyederhanakan harapan, kita menjadi lebih bahagia. Bukan berarti kita berhenti bermimpi, tapi kita tahu bahwa tak semua mimpi harus dipaksakan jadi kenyataan sekarang juga. Ada kalanya, mimpi itu perlu waktu untuk matang. Dan selama menunggu, kita bisa tetap menikmati hidup, tanpa merasa tertinggal atau gagal. Syukur bukan hanya ucapan, tapi gaya hidup. Ia ada dalam cara kita bersikap, dalam cara kita merespon cobaan, dalam cara kita memperlakukan sesama. Ia mencerminkan kebesaran hati yang tidak mudah terguncang hanya karena satu kegagalan atau satu komentar buruk. Syukur menjadikan kita tahan banting, bukan karena kita tak pernah jatuh, tapi karena kita selalu tahu cara untuk bangkit. Ketika kita membiasakan diri untuk bersyukur, kita mulai menghargai orang-orang yang selalu hadir, bahkan dalam keheningan. Kita tidak lagi sibuk mencari perhatian dari yang pergi, melainkan belajar mencintai yang tetap tinggal. Karena cinta yang paling tulus adalah yang bertahan dalam diam, bukan yang hanya hadir saat kita bersinar. Hidup ini terlalu singkat untuk diisi dengan penyesalan dan amarah. Maka jika bisa memilih, pilihlah untuk bersyukur. Pilihlah untuk melihat sisi terang di balik kegelapan. Pilihlah untuk mengisi hidup dengan makna, bukan sekadar prestasi. Karena pada akhirnya, yang akan kita kenang bukanlah angka-angka, tapi momen-momen yang membuat hati kita hidup dan jiwa kita tenang. Dan jika suatu hari nanti kamu merasa semuanya tidak berjalan sesuai rencana, tenanglah. Itu bukan akhir cerita. Mungkin itu hanya tikungan kecil menuju arah yang lebih baik. Selama kamu masih bisa melihat satu alasan untuk bersyukur, kamu masih punya kekuatan untuk terus melangkah. Karena syukur selalu punya cara untuk menghidupkan kembali harapan, meski dari serpihan yang paling hancur sekalipun. Teruslah bersyukur, bahkan untuk hal-hal yang tampak sepele. Karena bisa jadi, itulah yang akan membawamu pada keajaiban yang tak kamu sangka. Jangan tunggu semuanya hilang baru kamu sadar betapa berharganya. Belajarlah menghargai sekarang, karena sekaranglah satu-satunya waktu yang benar-benar kamu punya. Saat kamu mulai membiasakan diri untuk bersyukur atas yang kecil, kamu akan terkejut betapa banyak kebahagiaan yang tersembunyi di dalam kehidupan sehari-hari. Kebahagiaan itu tidak melulu hadir dalam bentuk liburan mewah, pencapaian besar, atau pujian dari orang lain. Kadang, ia menyelinap masuk lewat udara pagi yang segar, lewat tawa sederhana bersama sahabat, atau lewat doa yang kamu panjatkan di tengah malam saat dunia sedang diam. Kehidupan bukan tentang seberapa banyak yang bisa kita miliki,
tapi seberapa dalam kita bisa merasakan dan menghayati setiap hal yang sudah ada. Banyak orang terjebak dalam perlombaan tanpa akhir, mengejar yang lebih besar, yang lebih mahal, yang lebih tinggi, sampai lupa bahwa yang paling berharga justru seringkali ada di hadapan mata. Tapi mata yang tidak dilatih dengan rasa syukur takkan pernah bisa melihat keindahan itu. Kita juga perlu belajar bahwa tidak semua yang kita inginkan harus kita miliki, dan tidak semua yang kita miliki harus kita pamerkan. Orang yang bijak tahu bahwa harta paling berharga bukan yang bisa diukur dengan uang, melainkan yang tinggal dalam hati, ketenangan, cinta yang tulus, kesehatan, dan waktu bersama orang-orang terkasih. Syukur adalah pagar yang menjaga kita tetap rendah hati di tengah kemajuan, dan tetap kuat di tengah kekurangan. Ada orang yang tampak tidak punya apa-apa, tapi wajahnya memancarkan kebahagiaan karena ia tidak pernah berhenti bersyukur. Dan ada pula yang tampak punya segalanya, namun hidupnya dipenuhi kegelisahan karena selalu merasa kurang. Dari situ kita tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari luar, tapi lahir dari cara kita memaknai hidup ini dari dalam. Terkadang, syukur juga adalah bentuk tertinggi dari kepercayaan kepada Tuhan. Ketika kita tidak paham kenapa hidup kita seperti ini, namun kita tetap memilih untuk tersenyum dan berkata, "Saya percaya ini semua bagian dari rencana yang baik," itu adalah bentuk iman yang luar biasa. Syukur tidak selalu datang setelah segalanya membaik. Justru, syukur seringkali menjadi jembatan agar segalanya bisa membaik. Syukur juga mengajarkan kita untuk tidak terlalu keras pada diri sendiri. Kita tidak perlu menyesali masa lalu yang tak bisa diubah, atau mengkhawatirkan masa depan yang belum terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah menjalani hari ini dengan penuh kesadaran dan kebaikan. Saat kita bisa menerima diri kita yang sekarang, dengan segala luka dan perjuangan, disitulah kita mulai benar-benar hidup. Dalam dunia yang penuh kebisingan, bersyukur membuat kita lebih damai. Kita tidak mudah terprovokasi oleh tren, tidak gampang iri melihat kehidupan orang lain. Kita tahu, setiap orang sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Maka daripada membandingkan, kita lebih memilih untuk mendukung. Daripada menghakimi, kita belajar memahami. Syukur melatih kita untuk memperlambat langkah, bukan untuk berhenti, tapi agar kita tidak kehilangan makna. Kita tidak ingin sampai di puncak tapi lupa rasanya menapak. Kita tidak ingin terlalu sibuk mengejar sampai kehilangan kehangatan dalam perjalanan. Karena yang paling bermakna seringkali bukan garis akhirnya, tapi proses menuju ke sana. Dan saat kamu mulai menularkan syukurmu ke orang lain, kamu akan menjadi sumber cahaya. Kata-katamu bisa menenangkan, sikapmu bisa menguatkan, dan kehadiranmu bisa menjadi tempat pulang bagi mereka yang sedang lelah. Orang yang bersyukur akan memancarkan aura kebaikan, dan semesta punya cara untuk membawa lebih banyak kebaikan ke dalam hidup orang seperti itu. Jangan menunggu hidupmu sempurna untuk bersyukur. Karena justru rasa syukur itulah yang akan membuat hidup terasa lebih sempurna. Berlatihlah melihat kebaikan meski dalam kekacauan. Tersenyumlah meski hatimu sedang gelisah. Dan ucapkan terima kasih atas setiap napas yang masih bisa kamu hembuskan hari ini. Bukan berarti hidupmu akan selalu mudah setelah kamu bersyukur. Tapi kamu akan menjadi lebih kuat, lebih tangguh, dan lebih tenang menjalaninya. Kamu tidak akan mudah putus asa, karena kamu tahu bahwa selalu ada sisi baik yang bisa kamu temukan di balik setiap kejadian, sekecil apapun itu. Kadang hidup akan mengajarkanmu dengan cara yang keras agar kamu belajar untuk lebih menghargai. Saat kamu kehilangan sesuatu, barulah kamu sadar betapa berharganya hal itu. Tapi kamu tak perlu selalu menunggu kehilangan untuk mulai bersyukur. Mulailah dari sekarang, dari hal terkecil yang bisa kamu syukuri hari ini. Mungkin itu waktu makan bersama keluarga, atau tawa sahabat yang tulus. Mungkin itu tubuhmu yang masih mampu berdiri, atau mata yang masih bisa membaca tulisan ini. Semua itu bukan hal sepele. Semua itu adalah anugerah yang luar biasa jika kamu mau melihatnya dari sudut pandang yang tepat. Teruslah berjalan dengan hati yang penuh syukur. Hargai hidup meskipun belum sempurna. Rayakan setiap kemajuan kecilmu. Banggalah dengan dirimu yang tak pernah menyerah. Dan percayalah, selama kamu tetap bersyukur, kamu tidak akan pernah benar-benar kehilangan arah. Karena rasa syukur selalu tahu jalan pulang, ke ketenangan, keharapan, dan kekebahagiaan yang sejati.
Ketika kamu mulai menjadikan rasa syukur sebagai gaya hidup, bukan sekadar ucapan sesaat, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi memandang sesuatu dari ukurannya, tapi dari nilainya. Kamu tidak lagi mengeluh karena tidak memiliki banyak, tapi bersukacita karena memiliki cukup. Ini adalah titik balik yang sering kali mengubah arah hidup seseorang tanpa disadari. Kita hidup di tengah dunia yang selalu menuntut lebih. Lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses, lebih terkenal. Tapi jika kita terus mengejar itu tanpa pernah berhenti sejenak untuk bersyukur, kita hanya akan kelelahan. Kita akan terjebak dalam ilusi bahwa kebahagiaan itu ada di luar sana, padahal kuncinya selama ini ada di dalam hati kita sendiri. Syukur bukan hanya soal menerima, tetapi juga tentang melepaskan. Melepaskan rasa iri, melepaskan ekspektasi yang berlebihan, melepaskan luka yang menahanmu untuk bergerak maju. Karena dengan melepaskan, kamu memberi ruang bagi kebaikan baru untuk datang. Kamu membuka pintu bagi kedamaian untuk menetap di hatimu. Hidup memang tidak selalu adil, tapi bukan berarti tidak indah. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak bisa kita kontrol, tapi selalu ada ruang untuk memilih bagaimana kita meresponnya. Dan syukur adalah salah satu respon terbaik yang bisa kita berikan, bahkan di tengah kesulitan. Karena di saat kamu memilih untuk tetap bersyukur, kamu sedang memutuskan untuk tidak dikuasai oleh keadaan. Kamu juga akan mulai sadar bahwa setiap orang punya medan juangnya sendiri. Ada yang berjuang dalam diam, ada yang bertahan meski tampak baik-baik saja. Maka daripada menghakimi atau membandingkan, lebih baik kita saling menguatkan. Bersyukur atas hidup kita, dan sekaligus mendoakan agar hidup orang lain pun dipenuhi kebaikan. Dan tahukah kamu, orang yang paling bahagia bukan yang hidupnya paling mudah, tapi yang paling bersyukur dengan hidup yang dijalani. Mereka bisa tertawa walau masalah belum selesai. Mereka bisa tidur nyenyak meski keesokan harinya belum pasti. Karena hatinya sudah belajar percaya bahwa Tuhan takkan meninggalkan mereka. Setiap kali kamu bersyukur, kamu sedang memberi energi positif pada dirimu sendiri. Kamu sedang menyalakan semangat yang bisa mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Dan dari cara pandang itulah, kamu bisa menciptakan realitas yang lebih baik. Bukan karena segalanya berubah, tapi karena kamu yang berubah. Bersyukur juga bisa menjadi pelindungmu dari racun kehidupan, rasa cemburu, keserakahan, dan ketidakpuasan. Ia membuatmu tahu batas. Ia mengingatkanmu untuk tidak memaksakan apa yang bukan hakmu. Karena kamu sadar, kebahagiaan tidak akan pernah tumbuh di tanah ambisi yang tak pernah puas. Ia hanya tumbuh di hati yang tahu cara berterima kasih. Jangan pernah menunda rasa syukur. Jangan menunggu hari yang sempurna untuk merasa cukup. Mulailah dari sekarang. Lihat sekelilingmu. Ada orang tua yang masih mendoakanmu. Ada teman yang masih setia mendengarkan. Ada tubuh yang masih bisa bergerak. Ada pagi yang masih menyambutmu. Itu semua bukti bahwa kamu diberi kesempatan untuk terus melangkah. Syukur juga adalah bentuk kedewasaan. Semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa hidup bukan tentang memiliki segalanya, tapi tentang merawat apa yang sudah diberikan. Dan itu bukan tugas yang mudah. Tapi orang yang bersyukur tahu bagaimana menjaga, merawat, dan menghargai setiap amanah kehidupan. Pada akhirnya, kamu akan sampai pada titik di mana kamu tidak lagi merasa kekurangan, bukan karena semuanya tersedia, tapi karena hatimu telah penuh. Kamu tidak lagi mencari pengakuan, karena kamu sudah berdamai dengan siapa dirimu. Dan kamu tidak lagi takut kehilangan, karena kamu tahu, yang terbaik tidak pernah benar-benar pergi dari hidup seseorang yang tahu bersyukur. Teruslah hidup dengan hati yang lembut. Tetaplah melihat kebaikan dalam setiap kejadian, meski awalnya tampak pahit. Kadang, luka hari ini adalah pembuka pintu bahagia di masa depan. Kadang, kegagalan yang kamu alami justru sedang menyelamatkanmu dari sesuatu yang lebih buruk. Dan hanya hati yang bersyukur yang bisa memahami semua itu dengan lapang. Jangan remehkan kekuatan dari satu ucapan sederhana, "Terima kasih, Tuhan." Karena di balik kata itu, ada keteguhan hati, ada kesabaran, ada kerendahan diri, dan ada pengakuan bahwa kamu tidak sendirian. Bahwa meski dunia terasa berat, kamu tetap memilih untuk percaya dan melangkah. Itulah esensi dari hidup yang penuh makna. Bukan hidup yang selalu mudah,
tapi hidup yang dijalani dengan hati yang bersyukur. Dan dari sanalah segala kebaikan bermula.